Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah, para santri, para asatidzah, para pengurus Ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya, juga para jamaah sekalian, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kita kembali berjumpa di hari Jumat sore, membahas kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, biasanya di Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, khusus Jumat sekarang di MIAS Tasikmalaya. MIAS singkatan dari Ma'hadu Ihya'i As-Sunnah, MIAS Tasikmalaya. Kita sedang membahas tentang bab iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah 3 poin yang kita bahas. Pertama, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Itu menurut Ahlus Sunnah. Kedua, kadar iman setiap orang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang sangat kuat, ada yang sedang, ada yang lemah, ada yang sangat-sangat lemah. Itu juga sudah kita terangkan dengan dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, orang yang fasik di kalangan ahlu tauhid, maknanya dia iman, suka ibadah, tapi juga suka terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Dia suka sholat, saum Ramadan, zakat, melakukan banyak ibadah, tapi suka melakukan dosa besar juga. Dia mabuk, dia mencuri, dia berjudi, dia berzina, dia berdusta, dia bergibah dan dosa-dosa besar lainnya. Dalam kehidupan nyata, orang seperti ini yang terbanyak di kalangan kaum muslimin. Mereka beriman tapi melakukan dosa-dosa besar, disebut usatul muwahhidin. Ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Atau disebut juga dengan fasik. Menurut Ahlus Sunnah, mereka itu muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Menurut sekte lain seperti Khawarij, mereka mengatakan orang muslim berdosa besar itu kafir di dunianya dan di akhiratnya kekal di dalam neraka. Adapun menurut Mu'tazilah,
orang muslim yang berdosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir, tapi di tengah-tengah, disebut al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi itu di dunia. Di akhiratnya menurut Mu'tazilah orang muslim yang berdosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa pada ngobrol? Kedua, pemahaman ini keliru. Khawarij salah, Mu'tazilah keliru. Ada lagi kelompok lain yang juga keliru, Murji'ah. Mereka menyatakan orang muslim yang berdosa besar itu muslim sejati. Imannya sedikit pun tidak berkurang. Dan di akhirat pasti ke surga. Itu 3 golongan yang keliru di dalam menilai, menentukan status orang muslim yang berdosa besar. Yang benar adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan orang muslim yang berdosa besar di dunia, mereka tetap muslim. Dan sebagai muslim memiliki hak seperti muslim pada umumnya. Kalau salam wajib dijawab. Kalau dia sakit kita harus menengoknya. Kalau dia jadi imam kita boleh bermakmum di belakangnya. Kalau dia mati wajib disolatkan dan didoakan ampunan, rahmat dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu di dunia. Adapun di akhirat orang muslim yang berdosa besar itu diserahkan kepada Allah. Mungkin dosa-dosanya diampuni sehingga langsung masuk surga. Atau mungkin kalau tidak diampuni dosa-dosa itu diazab dulu orangnya dalam neraka sampai lunas dosanya, bersih oleh azabnya, baru diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan itulah yang sesuai dengan keterangan Quran dan hadis yang sahih. 3 poin tadi sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang poin keempat. Al-asi la yakhludu finnar wa amruhu ilallah. Nasib orang ahli maksiat di akhirat, kalau toh harus ke neraka, tidak akan kekal di dalam neraka dan urusannya terserah Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di sekeliling sekelompok para sahabat. Kata beliau, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'saw fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa uqibu bihi fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allahu 'alaihi fa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu." Kata Nabi SAW, berbaiatlah kalian kepadaku untuk pertama, kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kedua, kalian jangan mencuri. Ketiga, kalian jangan berzina.
Keempat, kalian jangan bunuh anak-anak kalian. Kelima, kalian tidak mengada-adakan buhtan. Yang kalian ada-adakan di depan baik dengan tangan kalian ataupun dengan kaki kalian. Keenam, kalian tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. 6 poin. Siapa di antara kalian yang memenuhi 6 poin baiat ini, pahalanya tanggungan Allah. Siapa yang melanggar, umpamanya melanggarnya itu dia mencuri atau berzina atau membunuh anak-anak atau mengadakan buhtan atau maksiat. Siapa yang melanggar, dia akan diazab di dunia, dikasih musibah, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kegelisahan, penyakit, fahuwa kafaratun lah, maka itu sebagai kifarat, penghapus dosa terhadap pelanggaran tadi. Karena kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, sedangkan Allah mengampuni lebih banyak lagi dosa. Tidak semua dosa yang kita lakukan oleh Allah dihukum di dunia, kebanyakan diampuni. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzam, wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala terangkat kecuali dengan taubat. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melanggar lalu diazab di dunia, maka azab itu sebagai kifarat, penghapus dosa-dosa dia. Tapi siapa orang yang melanggar isi baiatnya lalu Allah tutupi di dunia, tidak diazab, tidak diekspos, tidak diberitahukan ke orang-orang, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini menyatakan, orang yang bermaksiat di kalangan kaum muslimin mungkin diampuni dan tidak diazab, ya. Mungkin diazab, tapi kalau toh diazab tidak akan selama-lamanya. Kenapa diampuni padahal dia berdosa? Diampuninya itu oleh banyak faktor penghapus dosa. Tadi ada musibah, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, itu menghapus dosa. Kedua, walaupun dia orang durhaka, dia suka berbuat kebaikan, suka sholat, suka saum, suka tolabul ilmi, itu menghapus dosa. Semua kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, wa fi riwayatin wal umrah ila al umrah mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, menghapus dosa-dosa di antara ibadah tadi. Nah, termasuk thalabul ilmi seperti ini, mengampuni dosa. Jadi banyak dosa yang terhapus selain dengan taubat. Dihapus. Maka
Mungkin saja orang seperti walaupun banyak dosa karena terampuni oleh banyak faktor penghapus dosa, maka ke surga langsung. Mungkin saja kalau masih ada yang tersisa diazab. Selain itu ada syafaat. Syafaat dari Nabi SAW. Syafaat dari para malaikat. Syafaat dari sesama manusia. Itulah ahli maksiat. Ya. Ahli maksiat di kalangan ahli tauhid di akhirat ada beberapa tingkat. Berkata muallif, "Idza arafta hadza fa'lam anna alladhi athbatathu al-ayatul qur'aniyah was sunanun nabawiyah wa daraja alaihi salafus salih was sadrul awal minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan min a'imati tafsir wal hadith was sunnah annal usat min ahli tauhid ala thalathi tabaqat." Apabila kalian sudah mengetahui hal tadi, ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan oleh ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan juga menjadi keyakinan ulama salafus soleh di generasi awal dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta imam-imam ahli tafsir dan ahli hadis, semuanya menyatakan bahwa ahli maksiat di kalangan ahli tauhid terbagi kepada 3 golongan. Pertama, qaumun rajahat hasanatuhum ala sayyiatihim. Faulaika yadkhuluna al-jannata min awwali wahlah wa la tamassuhumun nar abada. Golongan pertama. Semoga minimal kita masuk golongan pertama ini. Minimal. Cukup 1. Siapa golongan pertama ini? Qaumun. Satu kaum yang kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Pahalanya lebih banyak daripada kesalahannya. Mereka itu masuk surga langsung tanpa disentuh api neraka sama sekali. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu surah At-Takatsur atau Al-Kafirun? At-Takatsur. Ketipu. Surah apa? Maryam, masa Maryam. Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan pahalanya, dosanya ada tapi lebih ringan. Apa kata Allah? Allah menyatakan bahwa fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang ridho, yang senang, yang bahagia. Ini kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang lebih berat timbangan pahala kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Ini ahli maksiat yang pertama. Maksiatnya ada tapi pahalanya lebih banyak. Dia langsung ke surga. Kedua, qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum wa takafa'at. Faqasarat bihim sayyiatuhum anil jannah wa tajawazat bihim hasanatuhum anin nar.
Kedua, orang yang antara pahala dan dosa itu seimbang. Sama gitu. Kesalahannya, dosa-dosanya menghalangi dia dari surga. Tapi pahala ibadahnya menghalangi dia dari neraka. Mau ke surga banyak kesalahannya. Mau ke neraka pahala ibadahnya juga banyak. Jadi seimbang antara pahala dan dosa. Gimana nasib orang ini? Haula ashabul a'raf. Alladzi dzakarallahu annahum yuqafuna bainal jannati wan nar ma sya'allah ayyuqafu thumma yu'dzanu lahum fi dukhulil jannah. Mereka disebut ashabul a'raf, penghuni sebuah bukit, sebuah tempat antara surga dan neraka disebut dengan sebutan al-a'raf. Ada di dalam Quran nama surah Al-A'raf? Surah keberapa? Ke-7. Kalau ke-6 Al-An'am. Ke-8-nya Al-Anfal. Mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran selama yang Allah kehendaki antara surga dan neraka. Tapi thumma yu'dzanu lahum fi dukhulil jannah. Pada akhirnya mereka pun dimasukkan juga ke dalam surga. Diizinkan. Surga itu ya tempat yang suci. Orang yang masih punya kotoran dosa nggak boleh masuk tuh. Makanya kalau ada orang muslim masih banyak dosanya nggak bisa masuk ke surga dulu, harus dibersihkan dulu tuh dosanya. Oleh apa? Oleh azab di neraka. Sampai dosanya habis bersih baru boleh masuk surga. Atau jangankan surga, di akhirat. Di dunia saja orang mau masuk masjid, apalagi untuk sholat. Hujan, jalanan berlumpur, langsung pergi ke masjid dalam keadaan belepotan dengan lumpur, boleh nggak masuk ke masjid? Nggak boleh. Kalau maksa berantem dengan marbot. Dengan pengurus DKM ini karpet mahal, bersih, masuk dalam posisi kotor, nggak boleh tuh. Baru boleh kalau harus dibersihin dulu, bersihin dulu, keringkan, baru boleh masuk. Kalau mau sholat tanpa wudhu nggak boleh. Dengan membawa hadas kecil, apalagi hadas besar, apalagi ada junub, masuk ke masjid nggak boleh. Itu di dunia. Apalagi akhirat surga. Nggak bisa dimasuki oleh orang yang masih membawa dosa. Dibersihkan dulu tuh, ya. Adapun yang seimbang antara dosa dan pahala ditempatkan dulu di Al-A'raf antara surga dan neraka sementara beberapa waktu yang Allah kehendaki. Jangan ada pertanyaan, Ustaz berapa lama dia tertahan di Al-A'raf? Saya jawab sekarang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Allah juga tidak memberitahukan. Nabi SAW juga tidak mengabarkan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa annahum yuqafuna bainal jannati wan nar masyaallah ayyuqafu. Mereka dibiarkan berdiri di antara surga dan neraka selama beberapa waktu yang Allah kehendaki. Nggak disebutkan. Tsumma yu'dzanu lahum fi dukhulil jannah. Kemudian setelah itu baru mereka diizinkan masuk surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 46 sampai 49. Kata Allah, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum
Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un ila qawlihi udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Kata Allah, di Al-A'raf ada beberapa orang. Masing-masing saling mengenal. Melihat ke surga mereka tersenyum. Melihat ke neraka mereka berlindung kepada Allah takut. Lalu mereka berseru kepada para ahli surga. Kata orang di Al-A'raf, keselamatan atas kalian. Selamat ya, sudah masuk surga, gitu tuh. Walam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka mah belum masuk surga dan ingin banget sama-sama masuk surga. Tapi tertahan dulu. Kenapa tertahan? Karena dosa-dosanya. Kenapa enggak dimasukkan ke neraka? Sebab ada kebaikannya banyak. Seimbanglah. Tapi akhirnya kata Allah, udkhulul jannata. Masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Tidak ada lagi ketakutan atas kalian dan kalian tidak akan lagi berduka cita. Inilah kelompok kedua. Orang muslim yang berdosa besar, dosanya dengan pahalanya seimbang. Nasibnya di akhirat gimana? Tertahan di Al-A'raf. Tapi akhirnya masuk ke surga. Ke neraka dulu tidak? Tidak. Mau yang masuk golongan ini? Maunya yang pertama katanya tadi. Yang ditawari pertama mau. Tawari kedua mau juga. Mending yang pertama ya. Atau mending yang di luar ketiga ini. Yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Ketiga ats-tsalitsah. Qaumun laqullaha ala musirri laqullaha ta'ala musirrina ala kabairil itsam wal fawahish. Wa ma'ahum aslu tauhid. Farajahat sayi'atuhum bihasanatihim. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم وهؤلاء الذين يأذن الله بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. Ketiga, satu kaum yang berjumpa dengan Allah. Dalam keadaan waktu di dunianya mereka itu terus menerus di atas dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Mereka mabuk, mereka judi, mereka mencuri, mereka korupsi, mereka berzina, mereka bergibah, jahat ke sesama. Pokoknya mah dosa-dosa itu besar dan terus menerus. Tapi punya iman. Karena itu kadang-kadang mereka sholat walaupun belang-belang. Kadang-kadang kalau Ramadan mereka saum. Kadang-kadang ikut ngaji kayak begini. Ini menunjukkan adanya iman. Tapi kadar imannya jauh lebih rendah dibanding kadar hawa nafsunya. Ibadah kebaikan amal solehnya lebih sedikit dibanding dosa-dosanya. Jadi dosanya lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya, maka mereka akan masuk dulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, anak-anak para santri, perhatikan adab. Kalau ngomong jangan teriak. Apalagi nanti di kelas
teriakannya melebihi kadar keras teriakan gurunya. Para ulama ketika menjelaskan adab-adab talibul ilm di hadapan para gurunya berhujjah dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Ini adab. Karena Nabi seorang Nabi sekaligus guru. Dari sini adab seorang mukmin di hadapan gurunya tidak boleh bersuara lebih keras daripada suara gurunya. Jadi jangan teriak walaupun dalam rangka menjawab. Disebutnya yang kayak gitu jahrawi. Sehingga orang Sunda jahrawi. Maksudnya jahrawi itu orang yang suka teriak. Salah satu akhlak Nabi SAW disebutkan tidak pernah berteriak keras di pasar-pasar. Di pasar itu orang pak keras-keras kan berteriak ya. Oh gitu. Nabi SAW karena adab akhlaknya yang mulia gak pernah teriak-teriak. Padahal di pasar tempatnya orang berteriak. Tapi beliau menjaga adab. Apalagi di masjid. Apalagi di kelas. Paham kan? Paham, ya bagus. Kalau belum disentil kayak gitu, wow, bisa lebih keras suaranya daripada yang lainnya. Nah, jadi orang itu yang dosanya lebih besar daripada pahalanya kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang kebaikannya ringan, berarti dosanya yang lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya itu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak kalian apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Jadi inilah nasib orang yang kesalahan atau dosanya lebih gede daripada pahalanya, tapi tidak selama-lamanya. Berapa lama? Sesuai dengan kadar dosanya. Mungkin nggak mereka dapat syafaat? Mungkin. Dari siapa? Dari Nabi SAW ya. Dan orang yang berdosa besar sehingga karena dosanya yang besar masuk ke dalam neraka lebih layak untuk dapat syafaat Nabi SAW daripada orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh tanpa syafaat Nabi langsung masuk surga seperti golongan pertama tadi. Makanya berkata Nabi SAW, Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Loh, kenapa orang mukmin yang soleh nggak dijanjikan syafaat? Mereka tanpa syafaat Nabi juga kan selamat dari api neraka. Kalau toh ada orang mukmin yang soleh dapat syafaat Nabi SAW karena berpegang teguh kepada sunnah, karena setiap selesai berdoa, selesai mendengar azan selalu berdoa Allahumma Rabba hadhihi da'wat tamah, setelah bersolawat, sering bersolawat, sering melakukan amalan yang dijanjikan dapat syafaat oleh Nabi SAW. Sehingga orang mukmin yang soleh dapat syafaat, ya apa fungsi syafaatnya? Meningkatkan level surganya. Asalnya level ini karena dapat syafaat dari Nabi SAW diangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Nah, jadi orang muslim yang berdosa besar dosanya lebih banyak daripada pahalanya, masuk dulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya.
Nah, Allah izinkan Nabi SAW untuk beri syafaat kepada mereka. Tidak hanya syafaat dari Nabi, tapi juga dari para wali, dari para malaikat, dari sesama manusia. Inilah penggolongan kalangan ahlus sunnah wal jamaah terhadap orang mukmin yang berdosa besar. Jadi ada 3 golongan. Pertama, yang pahalanya lebih besar daripada dosanya, dia langsung ke surga. Kedua, orang yang seimbang antara dosa dan pahala, dia akan di mana? Al-A'raf. Tapi akhirnya masuk ke dalam surga tanpa ke neraka. Nah, yang ketiga ini dosanya lebih besar daripada pahalanya, dia masuk dulu ke dalam neraka selama waktu yang sesuai dengan kadar dosanya. Makin banyak dosa yang tersisa, makin lama dia di dalam neraka. Makin sedikit, makin sebentar. Ya, termasuk dosanya sangat pedih atau tidak, tergantung jenis dan kadar dosa. Ya, setiap dosa jenisnya berbeda, kadarnya berbeda, bentuk azabnya juga berbeda. Tapi sekecil-kecil dosa yang harus diazab, seringan-ringan azab bagi ahli neraka jauh lebih mengerikan daripada siksa manapun yang pernah ada di dunia ini. Yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Sendalnya di mana dipakainya? Di kaki. Bagian terjauh dari kaki apa? Ubun-ubun. Mendidih saking panasnya. Gimana kakinya? Gimana pinggulnya? Gimana badannya? Lebih hancur lagi ya. Inilah pandangan Ahlus Sunnah terhadap orang muslim yang berdosa besar. Dan inilah yang lurus. Inilah yang benar. Inilah yang sesuai dengan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi tidak semua orang muslim berpemahaman Ahlus Sunnah. Ada juga yang berpemahaman lain. Atau ngaku Ahlus Sunnah tapi menyimpang dari Ahlus Sunnah. Banyak cuma ngaku saja. Karena mereka meyakini yang benar itu Ahlus Sunnah. Jadi semua ngaku Ahlus Sunnah. Walaupun berbeda dengan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Kullun yadda'i waslan bil laila. Wal-laila lam tuqirru lahum bikadza. Ini sebait syair. Semua orang ngaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan dia dengan mereka. Cuma ngaku. Semua orang ngaku saya pasar Laila, pasar Laila. Laila bilang enggak, enak aja ngaku. Kata orang Tasik mah Cau Ambon di korangan. Bertepuk sebelah tangan, tapi tetap ngaku. Semua orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari mereka. Ngaku Ahlus Sunnah, pemahaman perbuatannya bidah gitu ya. Ada yang ngaku kayak gitu tuh. Nah, di kalangan kaum muslimin ada yang menyimpang pemahamannya dari Ahlus Sunnah dalam banyak hal. Termasuk dalam hal menilai orang muslim yang berdosa besar. Tadi Ahlus Sunnah menyatakan orang muslim yang berdosa besar, dia tetap muslim. Dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Ya. Di dunia dia memperoleh hak seperti muslim pada umumnya. Salamnya dijawab. Kalau dia jadi imam, kita sah bermakmum di belakangnya. Kalau dia mati, disolatkan, didoakan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Nah, di akhiratnya tadi ada 3 golongan. Adapun
ada kelompok muslim yang keliru. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab Tauhid. Kata beliau, wa ahlul jahli fi hadal fasal sinfan. Sinfun minhum minal khawarij wal mu'tazilah. Angkarat ikhraja ahadi minan nar mimma yadkhulun nar. Wa angkarat hadhil akhbari allati dhakarnaha fi syafa'ah. Wasinfu tsani al-ghaliyah minal murji'ah allati yaz'umu anna an-nar hurrimat ala man qala la ilaha illallah tu'awwilu hadhihi al-akhbar allati ruwiyat an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lafdhah ala khilafi ta'wiliha. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, orang-orang bodoh dalam bab ini ada dua kelompok yang menyimpang. Kelompok pertama Khawarij dan Mu'tazilah. Tadi sudah dijelaskan, menurut Khawarij orang mukmin yang berdosa besar itu apa? Kafir, keluar dari Islam itu di dunianya. Halal darahnya, halal hartanya kata mereka. Kalau jadi imam kita nggak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau mati nggak boleh disolatkan. Pokoknya kafir. Kata siapa? Khawarij. Di akhiratnya kekal dalam neraka. Mu'tazilah beda di dunia. Kata Mu'tazilah kafir. Enggak, mukmin juga. Enggak. Tengah-tengah. Tapi kata Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Orang mukmin yang berdosa besar di akhiratnya masuk neraka. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah sama sikapnya dalam menghukumi orang mukmin yang berdosa besar di akhirat, yaitu kekal di dalam neraka. Mereka mengingkari hadis-hadis yang menjelaskan ada orang dari neraka dikeluarkan, baik karena syafaat atau karena sudah lunas dosanya oleh azabnya. Sampai Imam Muslim dalam kitab sahihnya memberikan judul bab orang yang kata Imam Muslim akhiru man kharaja minan nari min ahlil qiblah. Orang muslim yang paling akhir keluarnya dari neraka dari kalangan ahlul kiblat dan paling akhir masuknya ke dalam surga. Yaitu orang yang muslim dan tak ada kebaikan sedikit pun selama hidup di dunia. Kerjanya dosa, masuk neraka tuh. Yang lainnya sudah duluan ke surga. Karena yang lainnya dosa-dosanya lebih sedikit dari dia. Dia paling banyak dosanya. Paling akhir dikeluarkan dari api neraka. Paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Hadis seperti itu banyak. Dinukil oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis-hadis itu diingkari oleh siapa? Oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Dan yang dijadikan dalil oleh Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan orang muslim berdosa besar itu kekal dalam neraka, itu ayat dan hadis yang sahih loh. Ayatnya benar, hadisnya benar. Salah satu contoh hadis yang dijadikan dalil adalah la yadkhulul jannata qati'ur rahim, la yadkhulul jannah an-numam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi, enggak akan masuk surga orang yang ngadu domba, enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur. Tuh enggak akan masuk surga, maknanya kata mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Hadisnya benar? Benar, sahih. Lalu apa yang salah? Pemahaman mereka, interpretasi mereka, penafsiran mereka terhadap hadis ini. Para ulama-ulama ahlus sunnah
menerangkan makna la yadkhulul jannah ini, tidak akan masuk surga orang muslim tapi memutuskan silaturahmi. Kata Khawarij itu berarti memutuskan silaturahmi itu dosa besar dan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, nggak akan masuk surga selama-lamanya. Itu kata Khawarij, itu kata Mu'tazilah. Hadisnya benar, pemahaman yang keliru, dalilnya benar, istidlalnya yang salah. Lalu apa maksudnya tidak akan masuk surga? Ada dua penjelasan para ulama. Maksud pertama, ya ke neraka selama-lamanya, tidak akan masuk surga kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Menghalalkan yang haram, ya bisa menyebabkan kufur. Itu pertama. Dan makna kedua, maksudnya ibtidaan, la yadkhulul jannata ibtidaan, nggak akan langsung ke surga karena dosa-dosa besarnya. Dia harus masuk dulu ke dalam neraka sampai dosanya habis atau dapat syafaat, baru diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu penjelasan ulama ahli sunnah, ahli hadis, ahli tafsir, demikian. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan ini menjadi dalil kekalnya mereka di dalam neraka. Hadis yang menyatakan ada orang diangkat dari neraka dimasukkan ke dalam surga diingkari oleh mereka. Inilah kelompok pertama yang sesat dan menyesatkan, keliru di dalam menghukumi orang muslim yang berdosa besar. Kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah yang berlebih-lebihan. Mereka menyangka neraka diharamkan atas orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kan ada Nabi SAW yang menyatakan man qala la ilaha illallah haramallahu alaihin nar. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, Allah mengharamkan neraka atasnya. Jadi siapa saja orang muslim yang telah mengatakan la ilaha illallah itu langsung masuk surga, nggak akan ke neraka lu sebesar apapun dosanya. Itu Murji'ah. Oleh karena itu kata Murji'ah, dosa sebesar apapun tidak mempengaruhi iman. Walaupun dosa besar, seseorang berzina, seseorang mabuk, seseorang merampok, seseorang judi. Tapi kalau dia muslim, keimanannya itu tidak berkurang sedikit pun. Apa alasannya? Logika. Kata mereka, coba orang kafir dia tidak iman kepada Allah, tapi melakukan amal soleh. Kalau orang kafir non muslim, dia sholat, dia saum, dia haji tiap tahun, dia umroh tiap bulan, dia infak sedekah menolong orang. Apakah mempengaruhi kekafirannya apa tidak? Tidak, tetap kafir. Tidak jadi iman, kan gitu. Jadi amal soleh tidak mempengaruhi kekafiran, sebaliknya amal salah tidak mengurangi keimanan. Itu kata siapa? Kata Murji'ah. Mereka mengingkari iman ini naik turun enggak? Iman ini tetap, kata Murji'ah. Mereka bertolak belakang dengan ayat. Ayat yang menyatakan iman itu bertambah dan berkurang. Contoh, ayat yang menyatakan ada iman bertambah. Ada yang bisa memberikan satu ayat contoh iman itu bisa bertambah? Ayo santri, siapa? Cum. Ada yang tahu tapi malu. Ada yang benar-benar tahu tapi lupa yang mananya. Saya kasih awalnya. Teruskan oleh kalian. Innamal mu'minuna
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah apa? Al-Anfal ayat 2. Orang mukmin yang sesungguhnya hanyalah orang mukmin apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah keimanan. Menunjukkan iman itu bisa bertambah kalau mendengar ayat atau dia baca ayat. Ini pertama. Ayat kedua, Allah berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, terus liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Tuh, iman bertambah, ya. Bertolak belakang dengan konsep orang-orang Murji'ah. Oleh karena itu yang dimaksud dengan Allah mengharamkan neraka kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, maknanya bukan sekedar mengatakan la ilaha illallah dengan mulut, dengan bibir, dengan lidah semata-mata, tapi dilengkapi dengan dalil-dalil lain. Sampai para ulama ketika menjelaskan tentang la ilaha illallah yang bisa menyelamatkan dari api neraka, yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, adalah la ilaha illallah yang memenuhi berapa syarat? Coba ada syarat la ilaha berapa? Berapa? 2. Itu mah rukun la ilaha illallah, nafi dan isbat. Ini syarat la ilaha illallah ada berapa? 7. Ilmu, yakin, sidik dan seterusnya, ada 7 itu ya. Adapun ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan dia tahu makna la ilaha illallah, berilmu berarti ya, dia akan masuk surga. Ini satu hadis menerangkan satu rukun atau satu syarat la ilaha illallah. Nabi SAW menyatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Sehingga apabila pernah seorang ulama dikatakan alaisa miftahul jannati la ilah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Iya, tapi kenapa orang mengatakan la ilaha bisa ke neraka dulu? Apa jawabnya? Fa'lam anna likulli miftahin asnan. Ketahuilah bahwa setiap kunci harus ada gigi-giginya. Kunci itu kan ada gigi kunci yang ya gigi, nggak ada kunci yang polos gitu ya. Kalau gigi kunci yang runcing-runcingnya patah satu, bisa masuk? Bisa, cuma nggak bisa buka. Atau kunci ini masukkan ke pintu yang itu, sama ada giginya, bisa masuk, kadang-kadang nggak bisa. Pas masuk nggak bisa membuka, ya nggak? Kalau bukan pasangannya. Apalagi kalau giginya patah. Satu aja nggak bisa. Apalagi kalau semua giginya patah semua, polos, nggak bisa. Kenapa pas disebut gigi ketawa? Ada yang copot giginya. Jadi setiap kunci ada gigi. Siapa kuncinya yang giginya utuh dia bisa buka. Nah,
la ilaha illallah sebagai kunci surga, ada gigi yang harus terpenuhi, yaitu 7. Siapa orang yang la ilaha illallahnya dilengkapi dengan 7 syarat ini, dia bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak memenuhi syarat yang 7, 1 saja, apalagi 7-7-annya hanya bicara la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia tidak faham maknanya, tidak yakin dengan isinya, ya, juga atau tidak jujur dalam pengucapannya, hanya pura-pura dan tidak mengaplikasikan isi kandungannya. Ngomong la ilaha illallah ribuan kali, beribadah kepada Allah, minta juga ke kuburan, gugur tuh la ilaha illallahnya, ya. Karena itulah maka ucapan la ilaha illallah yang bisa memasukkan orangnya ke dalam surga atau menghalangi orang tersebut dari neraka adalah la ilaha illallah yang disertai dengan 7 persyaratan yang diterangkan oleh para ulama, ya. Karena itulah terbongkar kekeliruan Murji'ah. Jadi Murji'ah salah, keliru, bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Khawarij dan Mu'tazilah juga menyimpang karena bertolak belakang dengan Quran dan hadis. Yang benar adalah Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa orang Muslim yang berdosa besar di dunia dia tetap Muslim, tapi berdosa besar di akhirnya terdiri dari 3 golongan. Ada yang langsung masuk surga. Siapa mereka? Orang yang pahalanya lebih besar daripada dosanya. Ada yang di Al-A'raf dulu, yaitu siapa? Yang seimbang, tapi akhirnya dia masuk surga. Ada yang ke neraka dulu, yaitu orang yang dosanya lebih berat daripada pahalanya. Berapa lama dia di neraka sangat tergantung kepada kadar dosanya, ya. Inilah penjelasan tentang nasib orang yang berdosa besar di akhirat, ya. Cukup ya sampai di sini, waktu yang kita miliki habis. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab, tapi setiap Jumat ini dikhususkan pertanyaan untuk pertanyaan dari sini aja katanya. Mungkin ada gangguan komunikasi dengan studio Radio Roja. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair atas ilmunya. Wa jazakallah khairan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghisab diri sendiri? Karena tidak tahu sebanyak apa dosa yang telah dikerjakan. Dan bagaimana agar tidak merasa hopeless. Hopeless apa stopless itu? Hopeless atas dosa-dosa yang telah dikerjakan dan merasa takut untuk masuk neraka. Ini ada beberapa pertanyaan berarti, ya. Pertama, bagaimana cara menghisab diri? Cara menghisab diri ada 3 momen, 3 jenis. Jenis yang pertama, sebelum beramal. Coba pikirkan dulu, introspeksi dulu kalau kita mau mengamalkan amal tertentu. Pertama, amal ini amal baik apa amal buruk? Amal ini amal soleh atau amal salah? Kalau amal soleh, lanjut. Kalau amal soleh salah, hentikan. Kalau baik, lanjut. Kalau buruk, hentikan. Pertama. Kedua, kalau ini amal soleh dan kita mau melanjutkan, mau melakukannya, maka pertanyakan, kenapa kita mengamalkan amalan ini? Untuk apa kita amalkan amalan ini? Ya, kalau ini jelas diperintah oleh Allah atau oleh Rasulnya, niat kita mengamalkan ini apakah ingin dibalas, dinilai oleh Allah
atau ingin dibalas dan dinilai diakui oleh manusia? Apakah untuk akhirat atau untuk dunia? Kalau ini untuk Allah, untuk akhirat, ikhlas, lanjut. Kalau ini ternyata saya ada ingin dipuji oleh manusia, tahan dulu. Luruskan dulu niatnya ya. Kalau ini untuk dunia, tahan dulu. Lempengkan dulu niatnya. Ini muhasabah yang kedua ya. Ini sebelum berbuat. Yang ketiga, kita tahu nggak cara mengamalkan amalan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau tahu, lakukan sesuai dengan contoh Nabi. Kalau belum tahu, pelajari ilmunya terlebih dahulu biar benar ya. Inilah muhasabah sebelum beramal. Adapun setelah beramal, jangan ribut dulu, belum selesai pengajian. Setelah beramal, muhasabah kita pertama, ada nggak kekurangan selama mengerjakan amal tadi? Kalau sholat, kekurangan saya dalam sholat tadi apa ya? Lihat niatnya. Lihat gerakannya mutaba'ah atau tidaknya. Sesuai sunnah atau tidaknya. Lihat kehusyuannya. Berapa persen kehusyuan. Lihat waktunya di awal waktu atau tidak. Berjamaah dengan imam atau tidak. Di masjid apa di rumah. Nah seperti itu. Itulah muhasabah. Itu yang pertama. Kedua. Kalau kita mau menghisab amal kita secara menyeluruh. Di setiap hari sebelum kita tidur, coba kita reka ulang aktivitas kita sejak bangun tidur sampai mau tidur. Tadi bangun tidur jam berapa? Terus setelah tidur ngapain? Kalau ternyata ada banyak kekurangan, istighfar atas kekurangan itu. Kalau ada amal baik, amal soleh yang kita lakukan, maka bersyukurlah atas hidayah Allah terhadap hal tersebut ya. Terus kalau ada dosa yang kita lakukan, minta ampunan, minta maaf, minta dihapuskan dosa tersebut kepada Allah. Terus bertekad esok lusa akan memperbaiki semua kekurangan, akan menjauhi semua kesalahan, akan mempertahankan semua kebaikan, bahkan menambah kebaikan itu ya. Itulah cara introspeksi yang benar. Bagaimana agar tidak merasa hopeless? Hopeless itu putus asa, hilang harapan atas dosa yang telah dikerjakan. Kenapa ribut? Maka yang harus kita lakukan bertobat. Minta ampunan atas dosa tersebut ya. Dan kalau tobat kita benar, tobatan nasuha, insya Allah kita yakin dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah SWT. Wahai Ustaz, izinkan ana bertanya. Pakai wahai segala. Baru di Tasik saya nemu ini. Apakah diperbolehkan menikah sebelum lulus SMA? Oleh siapa? Oleh orang tua yakin gak akan diperbolehkan. Oleh pihak sekolah juga yakin gak akan diperbolehkan ya. Kenapa? Ya alasannya sudah jelas lah. Belum mandiri, masih diberi nafkah oleh orang tua, belum cukup umur, belum matang, sudah harus menikah ya. Sekarang fokus dulu belajar kalian, jangan dulu mikir nikah. Apakah ahli bid'ah termasuk ketiga golongan tadi? Iya. Jadi mereka mungkin ada yang langsung ke surga, mungkin.
Kebidahannya terhapus oleh banyak faktor penghapus dosa. Ya, mungkin. Tergantung kadar kebidahannya. Sudah jangan ada lagi pertanyaan, sudah terlalu banyak. Bagaimana cara merapatkan saf di masjid luar jika jamaah tidak mau merapat? Ya kita aja yang merapat. Merapat ke kanan, yang kiri bedol tarik biar merapat ya. Kalau ternyata tidak mau ya gimana lagi. Saya pernah cerita suatu saat saya sholat di jalan. Maksudnya di masjid di pinggir jalan. Sudah agak masbuk dalam arti imam sudah takbiratul ihram. Saya paling belakang masuk Allahu Akbar. Rapat. Tak berapa lama datang orang di pinggir saya takbir tapi agak renggang. Sudah takbir dia. Saya bedol. Apa yang terjadi? Dia ngelirik saya sambil gitu ya. Jauh lagi takbir lagi. Saya bedol lagi. Dia membatalkan lagi, menjauh lagi, takbir lagi. Saya bedol lagi, pindah ke sebelah sana. Ya udah biarin saja ya. Gimana lagi? Apakah iman seseorang dengan iman orang lain bisa sama? Enggak sama. Ya pasti beda. Walaupun amal-amalnya sama, kegiatannya sama, belajarnya sama, imannya pasti beda ya. Kalian aja sekelas dari SD sampai SMA, kuliah, sekolah di sini, sekelas terus sama enggak imannya? Pastilah beda ya. Hafalannya juga beda, kepintarannya juga beda, kerajinannya juga beda, imannya juga pasti beda ya. Apakah seorang mukmin yang memiliki banyak dosa meninggal secara husnul khatimah, ia bisa langsung masuk surga tanpa dibersihkan atau dihisab? Kalau husnul khatimah iya. Husnul khatimah itu anugerah dari Allah. Dan itu tanda orang yang husnul khatimah, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan husnul khatimah kecuali dosa-dosanya diampuni. Mungkin dia tobat sebelumnya atau mungkin melakukan amal besar yang menghapus dosa-dosanya atau banyak faktor ya. Yang jelas kalau orang mati dalam keadaan husnul khatimah, dia insya Allah selamat dari azab kubur dan azab neraka ya. Ada nggak tanda-tandanya? Ada banyak. Ada sekitar Syekh Al-Albani menjelaskan dalam kitab Ahkamul Janaiz bab alamatu husnul khatimah. Ya ada hampir 20 tanda husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tad, masih kenal Ana enggak, Tad? Siapa? Zia Ahsan Wibowo. Ingat Zia. Ana mau nanya. Lupa. Coba nanti nyamperin. Pernah kenalan di mana kita? Kalau Ana lagi sholat, pikiran Ana suka tiba-tiba kemana-mana. Bagaimana cara mengatasinya? Cepat kembalikan menghayati makna yang dibaca ya. Begitu takbir kita baca doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Dihayati makna bacaan. Hati pikiran kita mengikuti apa yang diucapkan oleh mulut, hayati maknanya. Pas ingat ke urusan lain cepat balikan lagi ke sini. Begitu dan begitu seterusnya ya. Dan bagaimana cara mengatasi malas dalam ibadah? Agar tidak malas, rajinlah dalam ibadah. Dijamin tidak akan malas. Gampang jawabnya ya. Malas dalam melakukan ibadah itu hukuman dari Allah. Atas dosa dan kelalaian kita. Kalau malas ibadah pasti sudah melakukan dosa sebelumnya tuh.
Coba introspeksi, cari dosa yang menyebabkan kita malas ibadah, tobatlah dari dosa itu ya. Coba banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa agar Allah melepaskan kita dari malas. Coba baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Berlindung kepada Allah dari keresahan, kesedihan, dan dari kelemahan dan kemalasan. Mintalah doa kepada Allah. Tapi yang penting tobat dari dosa. Malas itu akibat dari dosa ya. Izin bertanya, apa itu syubhat? Dan apa hukum melakukan suatu perkara syubhat? Ada dua sumber fitnah bagaimana syubhat dan syahwat. Apa bedanya? Dua-duanya kesalahan, dua-duanya penyimpangan. Bedanya kalau syubhat adalah kesalahan, kekeliruan yang diakibatkan karena kebodohan. Karena bodoh dia salah faham. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syariat dianggap adat, yang adat dianggap syariat. Akhirnya karena bodoh dia salah faham tentang syariat, maka penyimpangan. Kebid'ahan itu termasuk syubhat. Lahir karena kebodohan, ya. Karena bodoh dia melakukan kebid'ahan yang dia fikir itu adalah sunnah. Karena bodoh dia melakukan kesalahan yang dia fikir itu adalah kebenaran. Karena bodoh dia meninggalkan amalan yang dia anggap buruk padahal itu baik. Itu syubhat. Adapun syahwat, kesalahan yang dilakukan karena hawa nafsu walaupun tahu bahwa itu salah, itu haram, itu dosa. Tapi karena hawa nafsu dia lakukan. Contohnya kebanyakan dosa itu karena syahwat. Seperti kita bergibah, itu syahwat. Semua yang gibah tahu bahwa gibah itu haram. Berdusta, semua orang berdusta tahu bahwa berdusta itu haram, tapi dia lakukan. Memfitnah, mencela itu syahwat. Orang berjudi tahu bahwa judi itu haram, tapi ada kesenangan di sana, dia lakukan. Mabuk, semua yang mabuk tahu mabuk itu haram. Mencuri, semua pencuri tahu mencuri itu haram. Berzina, semua pezina tahu bahwa itu haram. Tapi kenapa semua dilakukan? Karena hawa nafsu padahal tahu ilmunya, ya. Itulah perbedaan antara syubhat dan syahwat. Bagaimana orang suka melakukan dosa besar lalu tobat. Kemudian dosa besar lagi, tobat lagi, begitulah seterusnya. Kalau ketika dia bertobat, memenuhi 7 syarat tobat. Dia berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali. Kalau dilakukan kepada orang lain, dia minta maaf. Terus dilakukan sebelum sakaratul maut, dilakukan sebelum matahari terbit dari barat, dan ikhlas. 7 syarat. Kalau itu terpenuhi, tobatnya sah, diterima, dan dosanya terhapus. Salah satunya bertekad tidak mengulang kembali. Tapi sebulan kemudian karena situasi, karena keadaan dia terjebak, iman lagi turun, dia melakukan dosa yang sama. Padahal sebenarnya sudah tobat. Maka dosa yang baru ini, dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang pertama. Tobat yang pertama sudah sah dan berniat tidak mengulang.
Dan ini tidak diniatkan, dosa yang kedua ini tidak diniatkan. Dia terjebak dalam situasi ketika imannya turun, terjerumus lagi. Terus dia tobat lagi. Tobatnya benar lagi, memenuhi 7 syarat. Tobat nasuha, sah, tobatnya diterima, dosanya terhapus. Ya, dan begitulah seterusnya. Tapi kalau pas sekarang tobat, kenapa tobat? Ya lagi bokeh, nanti kalau dapat uang kita judi lagi. Itu mah ada rencana mau mengulang kembali, tobatnya tidak sah. Tobatnya tidak diterima, dosanya tidak terhapus, dan pahala tobatnya tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apakah orang muslim tidak sering sholat masih masuk surga? Tidak sering sholat. Yang iya, sholat kita jarang, sehari cuma 5 kali kan. Nggak sering, nggak tiap jam kita sholat. Maksudnya tidak sering sholat tuh ada sholat fardu yang sengaja dilewat gitu, itu dosa besar. Apa meninggalkan sholat sengaja mengeluarkan orang dari Islam apa tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak kafir. Sebagian ulama ada yang mengkafirkan walaupun masih mengakui kewajiban sholat. Seperti Syekh Al-Utsaimin menyatakan yang meninggalkan sholat kufur. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak kufur ya. Jadi ulama ikhtilaf. Apa dia ke surga atau ke neraka? Tadi ya, kalau menurut jumhur ulama tergantung lebih banyak pahala atau dosanya. Berapa kali dia meninggalkan sholat yang disengaja tadi. Bagaimana cara Nabi Muhammad untuk manasik pelanggan ketika di pasar-pasar, untuk menarik pelanggan ketika di pasar-pasar. Nabi SAW tidak dagang di pasar setelah jadi Nabi. Beliau pernah berdagang sebelum jadi Nabi, tapi bukan di pasar. Ya, tapi yang beliau tunjukkan pertama jujur, ya, tidak ada kebohongan, ramah, itu yang membuat orang tertarik. Terakhir, hukum baru datang dan memaksakan untuk sholat di shaf 1 yang sempit dan mengganggu jamaah di sebelahnya. Kalau sudah tidak masuk, jangan memaksakan diri. Memaksakan diri mengganggu ya. Kecuali kalau masih masuk, cuma yang lain nggak mau bergeser. Nah yang lain ini yang salah. Masih bisa space kecil untuk bergeser dan cukup. Tapi karena ingin leluasa tidak dikasih. Sengaja diginian. Dia yang berdosa ya. Kalau ada space kosong di depan masuk ya. Kalau bisa masuk. Tapi kalau kelihatan kecil nggak bisa masuk dan tidak bisa digeser-geser lagi, tidak boleh memaksakan diri. Memaksakan diri berarti mengganggu yang lain ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita nanti jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.